Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad qala taqun rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kajian pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti. Pada yang kami hormati Bunda Etika sebagai Ketua Geraha Anisa dan Ustadz Wahyudi sebagai pemateri dengan kajian pada malam hari ini yaitu temanya Al-Quran dan keajaibannya dengan hashtag keajaiban surat Al-Fatihah. Nah, marilah kita buka kajian perdana Geraha Anisa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, pada kesempatan pertama, monggo Ustadz Wahyudi dengan materinya silahkan dibuka. Mungkin Ustadz Wahyudi belum siap, monggo Bunda Etika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin nanti kita, maaf ini Ustadz Wahyudi ada gangguan ya, gangguan jaringan. Jadi saya akan menerangkan mungkin yang harusnya diterangkan oleh Ustadz Wahyudi, saya sampaikan sebagian saja. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah ya, kira-kira 1 tahun sebelum Rasulullah wafat. Karena adanya perintah sholat dari Allah, kemudian turunlah surat Al-Fatihah ini. Jadi surat Al-Fatihah ini juga disebut kan surat pertama dalam Quran ya. Dia disebut juga sebagai surat pembuka, ya kan? Surat pembuka atau umul kitab atau umul Quran. Jadi yang membuka sebagai pembuka Al-Quran. Nah, ini apa saja wasilah dan kelebihan-kelebihan surat Al-Fatihah nanti biar diterangkan oleh Ustadz ya Wahyudi ya, mudah-mudahan nanti dia bisa masuk. Nah, saya akan menerangkan kepada dalam hal bagaimana sih Quran surat Al-Fatihah ini sebenarnya memiliki keajaiban ilmu pengetahuan yang akan saya lihat di bidang sains ya, di bidang matematikanya. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain tapi di bidang matematikanya akan saya bahas ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ini kan memang diturunkan dengan berbeda dengan kitab suci yang lain ya. Al-Quran kalau kitab suci yang lain kan memang lebih bersandar kepada manuskrip, kepada tulisan-tulisan. Jadi kitab-kitab seperti Injil, juga kitab Taurat itu kan ditulis ya, bersandar pada tulisan. Kalau walaupun kitab Taurat itu ada lesannya, tapi sekarang sudah menjadi Talmud ya, jadi kitab Talmud. Nah, kalau Al-Quran ini berbeda karena bentuknya itu verbal revelation. Jadi diturunkan dalam bentuk verbal revelation, artinya firman Allah yang sudah jadi, tinggal Rasulullah menirukan aja, bisa menyampaikan apa yang sudah beliau dengar. Ya. Jadi kalau kita lain kan misalnya Injil Markus. Ya, jadi Markus akan menulis apa yang dia tahu, apa yang dia kalau dalam perspektif mereka kan dibimbing Roh Kudus ya kalau perspektif mereka. Nah jadi karena dia menulis makanya gaya bahasa tulisan Injil Markus dengan Yohanes misalnya akan berbeda. Karena Al-Quran itu bentuknya verbal revelation, dia wahyu yang sudah jadi
dia bisa dihafal oleh seluruh manusia di dunia ya, yang tentunya yang memang mengambil jalur untuk menghafal ya, seperti hafiz. Jadi software di software manusia ya, di ingatan manusia, kemudian yang dengan hati tentunya. Kemudian tentu masih ada manuskrip juga, ada yang sudah dibukukan, jadi ada dua sandaran, dia bersandar pada software manusia dan juga pada tulisan-tulisan yang kemudian ditulis, karena itu kemudian kan Quran ditulis ya, mulai zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Utsman. Nah, kita akan bahas, jadi kelebihan Quran ini kan begini, kitab suci di dunia ini yang satu-satunya yang bisa dihafal adalah Al-Quran. Ya, karena itu kalau kita bicara tentang kitab suci, misalnya semua kitab suci di dunia ini dihancurkan, ya baik itu dalam bentuk internetnya, dalam bentuk software di internet ataupun manuskrip, tidak ada kitab suci apapun dari segala agama apapun tidak ada, baik juga itu kalau Quran juga tidak ada, maka yang bisa direkonstruksi kembali adalah Al-Quran ya, dengan memanggil para hafiz ya, itu salah satu janji para hafiz ya, terus ditulis lagi, karena itu salah satu janji Allah bahwa Allah akan menjaga, Allah yang menurunkan Quran dan Allah juga yang akan menjaganya ya. Jadi itu kira-kira kelebihan Al-Quran. Jadi dengan dihafal ini akan mudah Quran terjaga. Nah, hebatnya Al-Quran, walaupun dia dalam bentuk hafalan, wahyu itu tidak, awalnya kan bukan ditulis ya, tetapi dihafal Rasulullah, kemudian dibaca tiap sholat, tiap Ramadan, tadarus ya. Tetapi setelah ditulis ternyata menimbulkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam bidang sains, terutama dalam bidang matematika. Ya, jadi ini yang mungkin baru kita sadari saat ini. Nah, untuk surat Al-Fatihah ya, jadi untuk surat Al-Fatihah ini ada beberapa keajaiban dalam surat Al-Fatihah dalam hal matematika. Kenapa dalam hal matematika? Karena matematika itu merupakan bahasa universal. Artinya bahasa semua orang di dunia ini kan untuk hal hitung-menghitung pasti mereka lakukan ya. Jadi matematika di seluruh dunia juga pasti dipelajari. Jadi Allah sudah Maha tahu bahwa matematika, angka-angka ini berperan penting dalam huruf-huruf Al-Quran, karena memang matematika merupakan bahasa yang universal. Uniknya, walaupun Quran tidak diturunkan dalam bentuk tulisan, karena awalnya hanya verbal revelation, jadi wahyu yang diulang-ulang oleh Rasulullah, itu tapi setelah ditulis dia ternyata luar biasa keajaiban-keajaibannya ya. Nah, saya akan membahas keajaiban Al-Quran. Semoga nanti Ustadz Wahyudi bisa masuk ya setelah saya, jadi bisa nanti diterangkan lebih panjang dari sisi teologisnya. Nah, pertama, surat Al-Fatihah itu bicara tentang bilangan prima. Ya, bilangan prima itu artinya bilangan yang tidak bisa dibagi. Jadi dalam ilmu matematika kita kan mengenal bilangan prima ya. Jadi contoh bilangan prima itu, bilangan itu tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri ya. Contoh satu itu bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 1. 3 juga bilangan prima karena tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri 3 ya. Cuman 1 ini masih ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak, tapi yang penting bilangan yang bisa dibagi hanya dengan dirinya sendiri. Kalau 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2 ya. Ya kan? Kemudian 5 juga merupakan bilangan prima. 7 merupakan bilangan prima. Kalau 6 bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 ya. 6 dibagi 2 ada 3, 6 dibagi 3 ada 2, jadi dia bukan bilangan prima. Nah, uniknya jumlah ayat, huruf ya maupun nomor urutan dalam surat Al-Fatihah ini menggunakan bilangan prima, yang walaupun saat itu belum dikenal bilangan prima, kan bilangan prima dikenal setelah era matematika ini, tetapi karena Allah memang sudah Maha tahu, jadi keunikan dari surat Al-Fatihah ini terutama adalah bilangan prima yang ada dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, ini suatu keajaiban yang
sungguh luar biasa karena tidak ada kitab suci lain dengan surat-surat yang sampai memberikan kode enskripsi. Jadi gini, setiap Quran dalam hal dilafalkan, jadi sebenarnya masterpiece-nya Quran ini kan ada di sawer manusia, ya, ada di lain kalau Alkitab yang kitab suci yang bersandarkan pada manuskrip, dia bergantung pada manuskrip, dia harus baca, dia nggak bisa dihafal. Tapi kalau Quran kan dasarnya pada software manusia, bisa dihafal. Tetapi dalam tulisannya dia dienskripsi, ya. Kalau komputer itu dia dienskripsi supaya tidak bisa diberi kode-kode supaya tidak bisa dijebol gitu kan. Nah, enskripsi ini juga ada di Al-Fatihah. Dia jumlahnya, pertama kita bicara tentang bilangan prima. Jumlah dalam Al-Fatihah ini banyak sekali mengandung bilangan prima. Nah, saya minta admin bisa nge-share surat Al-Fatihahnya yang saya kirim tadi. Nah, ya kan. Nah, itu surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah kita lihat terdiri adalah surat yang pertama. Itu sebelah kiri adalah angka 1, ya. Surat yang pertama. Ada berapa ayat di situ? Ada 7 ayat, ya kan? Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Itu ada 7, ya. 7 ayat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi 7 dan 7 1 7. Jadi kita tahu bahwa jumlah dari ayatnya ada 7. Kemudian jumlah kata-katanya itu ada 29. Cuma di situ belum ditulis. Jadi dihitung per kata, ya. Per kata. Jadi Allah itu satu kata misalnya. Ya kan? Bismi, ya. Itu satu kata. Yang membentuk satu kata itu dihitung ada 29 kata. Kemudian ternyata dia dihitung hurufnya, huruf 1 itu ada 139 huruf. 139 huruf. Jadi kalau kita lihat, kalau Al-Fatihah ini memiliki angka 1, artinya dia surat pertama terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Kemudian ada berapa huruf? 29 huruf. Kemudian ada berapa kata? Ada 139 kata, ya. Nah, Mas Win bisa tolong di-share yang kedua. Nah, jadi saya hanya akan membahas yang sederhana karena matematika dalam Quran ini sangat kompleks, ya. Kalau ini yang sederhana, karena nanti kalau kita masuk yang kompleks dengan angka-angka yang banyak juga nanti cukup memusingkan, ya. Apalagi kalau kita sudah masuk kepada numerical value, nilai-nilai huruf. Jadi kalau dalam bahasa Semit seperti Ibrani dan Arab, ini ada nilai huruf. Jadi kalau alef dalam bahasa Ibrani nilainya 1, alif juga nilainya 1. Jadi huruf itu memiliki nilai. Kalau bet dalam bahasa Ibrani itu 2, kalau dalam bahasa Arab ba nilainya 2. Nah, jadi huruf-huruf ini punya nilai. Nilai-nilai itu nanti kalau digabungkan juga membentuk bilangan-bilangan prima, tapi tidak akan saya bahas karena terlalu kompleks, ya. Nanti malah membuang waktunya banyak dan yang melihat pun nanti kurang konsentrasi, ya. Kita masuk yang bilangan sederhana aja. Tadi dimasukkan lagi Mas Win yang kedua, yang ada merah itu yang kedua tadi, yang 7, 9. Nah, jadi kita tahu kan ada Al-Fatihah surat 1 itu bilangan prima. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Dia bilangan prima. Ada berapa huruf? Ada berapa kata? 29 kata juga bilangan prima. Angka 29 tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi dengan apa kecuali dengan 29 itu sendiri gitu loh, ya. Kemudian ada berapa huruf? Ada 139 huruf. Itu juga bilangan prima, ya. Jadi banyak sekali kandungan bilangan prima di surat Al-Fatihah ini, ya, di mana kitab suci lain mungkin tidak sampai akan membahas sejauh itu, ya. Dalam kitab Torah ada juga bilangan-bilangan gematria, tapi Quran ini jauh lebih kompleks, ya. Bilangan angka matematikanya, keajaiban matematikanya ini jauh lebih kompleks. Nah, ini kita sudah tahu jadi 1 bilangan prima, jumlah ayat 7 bilangan prima, 29 jumlah kata-katanya juga bilangan prima, jumlah hurufnya juga 139 juga bilangan prima.
Nah, Mas Win, kita bisa masuk lagi ke huruf ke next. Nah, kita lihat bisa dibesarkan dikit. Nah, bilangan prima itu tidak hanya berhenti sampai di situ ya dalam hal matematika ya. Artinya begini, kita otak-atik lagi kan. Angka-angkanya kita akan otak-atik lagi ya. Kita otak-atik lagi. Nah, angka 7 sama dengan 7, maksudnya angka 7 kan nggak ada yang lain-lain, 7 sama dengan bilangan prima. Nah, tadi jumlah kata dalam surat Al-Fatihah kan ada 29, ya kan? 2 dan 9. Kalau ditambahkan 2 ditambah 9 pun jumlahnya 11. 11 juga bilangan prima gitu. Jadi di otak-atik ditambah dan supaya angka-angka itu tuh kok jatuhnya ke bilangan prima lagi gitu ya. Kemudian berapa sih jumlah kata-kata dalam Al-Qur'an, jumlah kata 139 kan? Jumlah hurufnya kan 139. Berarti 1, 3 dan 9. 1, 3 dan 9 kan kalau dijumlahkan kan 13, gitu. Ya jatuhnya bilangan prima lagi gitu loh. Jadi uniknya angka-angka yang sudah ada di kita otak-atik kita tambahkan itu juga tambahkan lagi juga jatuhnya ke bilangan prima lagi. Nah, ini luar biasanya kode matematika dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian kalau kita tambahkan nih, berapa sih tadi jumlah ayat dalam Al-Fatihah? Ada 7. Ya kan? Kemudian 2 plus 9 tadi ada 11 ya, kalau kita jumlahkan. 1, 3 dan 9 ada 13, kita jumlahkan semuanya. 31 juga bilangan prima. Itu ya. Nah, itu jatuh bilangan prima lagi. Kemudian tadi kan kita tahu jumlah ayat itu ada 7. Jumlah huruf itu, jumlah kata-kata ada 29, jumlah hurufnya ada 138. Kita gabungkan nih. 7, angka 7 ini kita di level yang ketiga ya, yang ada 6 digit itu ya. Angka 7 kemudian ditambahkan dengan 29 jumlah kata-kata ditambah 138 jumlah huruf. Jadi semuanya 7, 29, 138. Angka ini pun bilangan prima, tidak bisa dibagi dengan bilangan apapun. Ya, jadi juga merupakan bilangan prima. Kemudian kita balik, sekarang kita balik 7-nya ditaruhkan di belakang, jadi 139 dulu. Kemudian baru 29. Jadi jumlah katanya dulu. Jumlah hurufnya maaf. 139. Kemudian kita tambahkan 29, kita tambahkan 7. Jatuhnya juga bilangan prima lagi. Nah, ini luar biasanya keajaiban bilangan prima dalam Al-Fatihah ya. Kalau tadi dianggap kebetulan, misalnya umat lain mengatakan, wah itu kebetulan saja bilangan prima. Tetapi pertanyaannya, kebetulannya ini cukup banyak gitu ya. Terlalu banyak kebetulan. Dan adakah kitab lain yang juga sampai sedemikian telitinya dengan jumlah matematika, baik dalam jumlah ayat maupun huruf-hurufnya ya, seperti dalam Al-Quran ya. Nah, saya bahas sampai di sini saja untuk bilangan prima karena sebetulnya banyak yang bisa disampaikan, tapi karena nanti menyangkut angka-angka yang banyak, menyangkut nilai huruf ya, atau dalam bahasa Ibrani namanya angka gematria, karena bahasa Semitik tadi huruf-huruf Arab dan ada yang keliru sedikit itu Bu. Ya, di mana? Itu 729 139. Oh iya, saya nulisnya 8 ya, maaf. Ya. 139. Ketiknya kecepatan. Ya, betul. Nah, terima kasih atas koreksinya. Ini tadi saya ngetik sendiri apa siapa sendiri karena saya buat intisarinya saja yang mana yang apa yang penting ya. Jadi nanti tolong diberitahu sama admin bawahnya juga kesalahan mengetik yaitu 139. Oke, kita sudah berhenti di bilangan prima, kemudian kita lanjutkan nanti dengan keajaiban lain ya. Keajaiban lain adalah keajaiban angka 7 dalam Al-Fatihah ya, keajaiban angka 7 dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ini juga memiliki keajaiban angka 7. Kenapa angka 7? Karena pertama memang dia diturunkan dalam 7 ayat ya. Dan nanti akan banyak sekali keajaibannya, sebenarnya ada 20 fakta keajaiban, tapi karena tadi menyangkut digit yang banyak ya, bilangan gematria dan sebagainya, sehingga saya tidak mungkin saya bahas di sini karena nanti terlalu
terlalu panjang juga, ini cukup mewakili saja. Ya, jadi angka 7 ini merupakan kode dalam Quran. Jadi ada dua angka yang merupakan kode dalam Quran, itu angka 7 dan angka 19. Ya. Nanti angka 19 seperti apa kan disebutkan di surat 24, ya, di surat 74, maaf. Nah, banyak sekali kode-kode angka 7 digunakan dalam Quran dan angka 19. Nah, nanti saya akan bahas keajaiban angka 7 di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, jadi banyak sekali, tapi saya hanya akan membahas beberapa bagian angka 7 saja. Dari angka 7 dan kelipatan-kelipatannya tentunya ya, dalam hal ini, dalam Al-Fatihah. Nah, jadi Al-Fatihah sebenarnya dihubungkan nanti dengan surat An-Nas, dihubungkan dengan surat yang lain, tetapi karena waktunya hanya terbatas dan nanti terlalu panjang, jadi saya akan bahas yang intinya saja, yang paling sederhana aja. Nah, keajaiban pertama, keunikan yang pertama atau keunikan boleh, itu coba di-share Mas Win yang terakhir, dari yang terakhir itu. Dalam surat Al-Fatihah ini ya, ada yang menggunakan tasydid. Tasydid ya, artinya double, hurufnya kan berarti double ya. Seperti kata inna, kalau kata inna berarti kan nunnya double. Inna. Dari dalam bahasa Semitik itu bahasa Ibrani dan bahasa Arab, huruf double itu tidak pernah ditulis dua kali. Ya, seperti kita menulis kata misalnya inna kan, I-N-N-A. Itu kan, tidak pernah dua kali ditulis. Kalau dalam bahasa Latin kan kita ditulis dua kali ya. Kalau memang itu double N, seperti kata Anissa, Anissa ditulis N dua kali karena Anissa dalam Quran ada tasydid. Tasydid artinya dia seperti double dibunyikan. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya dages ya, dages hazak. Dages hazak ini juga double, hanya diberi titik. Kalau kita tasydid seperti tanda dua kali ini ya, kayak UU dua kali kecil. Nah, itulah keunikan bahasa. Tiap bahasa itu berbeda-beda. Dalam bahasa Semit itu tidak ada dua huruf ditulis bareng-bareng, tidak ada. Jika ada dua huruf bersamaan memang ada, dia akan ditulis dengan tasydid kalau bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Ibrani dia dengan dages hazak. Jadi berbeda. Nah, uniknya dalam surat Al-Fatihah ini, huruf yang double itu ada jumlahnya 14. Ya. Itu ada yang huruf-huruf merah bisa dibaca sendiri ya. Misalnya kata Bismillah double L ya. Ir-Rahman jadi double R. Ada tasydidnya di situ. Itu yang menggunakan huruf double itu ada 14 kali, artinya berarti dia merupakan kelipatan 7 ya. 14 kan merupakan kelipatan 7 ya. Nah, terus angka 7 setelah kita nanti bahas ayat-ayat Quran, surat-surat yang lain. Angka 7 merupakan kode, salah satu kode di samping 19 ya. Itu karena angka 7 banyak disebutkan dalam Quran juga, misalnya ada 7 langit ya. Ada 7 lapis langit kan gitu. Kemudian ada 7 hari, 7 benua gitu kan. Kalau kita tawaf ya di Ka'bah juga 7 kali ya kan. Jadi banyak hal yang 7. Jadi kalau kita sujud pun ada 7 anggota yang kita sujud ke bumi. 7 anggota tubuh kita ya, tangan 2 telapak tangan, kemudian dahi, kemudian lutut kita ya, dan kaki kita. Jadi angka 7 ini masuk sebagai angka yang spesial dalam ciptaan Allah juga. Ada 7 lapis langit ya dan sebagainya. Itu akan masuk, termasuk ada 7 jumlah neraka ada 7 ya. Kemudian disebutkan juga neraka 7 disebutkan sebanyak 77 kali kata neraka. Jadi banyak sekali angka 7 dalam Quran nanti akan banyak keluar. Nah, jadi ini semacam kode juga. Nah, keajaiban angka 7 yang kedua adalah memang 7 ini juga bisa dipakai dalam
dalam Quran ya, angka-angka kode ini. Kemudian keajaiban yang lain, kita tahu kan di huruf hijaiyah, huruf Arab itu kan ada 25 huruf ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, za. Itu ada 20 huruf, 28 huruf ya. Tentunya 28 huruf ini kan merupakan 7 kali 4. Nah, uniknya dalam huruf yang dipakai dalam Al-Qur'an, huruf hijaiyahnya itu yang dipakai ada 21 huruf hijaiyah. Dari 28 ini yang dipakai adalah 21 huruf. 7 huruf tidak dipakai dalam Quran. 21 kan merupakan kelipatan 7 ya. Jadi sampai huruf pun detail dipilih ya. Jadi ada 7 huruf dari 28 huruf hijaiyah ini yang tidak dipakai Quran. Dia ada 7 huruf. Yang dipakai berapa huruf hijaiyah dalam surat Al-Fatihah? Ada 21 huruf hijaiyah. Dan 21 itu kan merupakan angka lipatan dari 3 dan 7. Ya, dan 7 juga tidak dipakai, jadi selalu 7, 7, 7, 7. Ya. Kemudian yang terakhir karena nanti kalau saya bahas banyak, waktunya juga tidak cukup ya. Nanti suatu saat saya akan berdalam lagi tentang angka-angka ini. Nah, kata Allah ini kan merupakan sentral ya, merupakan sentral bagi umat Islam. Kata Allah ini juga muncul dalam Al-Quran, ada tiga huruf kan dalam kata Allah, huruf alif ya, bukan alif ya, alif, lam, dan mim ya, alif, lam, dan mim. Nah, huruf alif, lam, dan mim ini kata Allah kan mengandung huruf alif, lam, dan mim ini ternyata kalau di total dijumlahkan semua ada 49. 49 ini juga merupakan 7 lipatan 7, jadi 7 kali 7 kan 49. Ini diantara beberapa keajaiban angka 7 dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau kita perdalam lagi, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang kita baca dalam sholat, ya kan? Dalam sholat. Disebutkan di surat Al-Hijr ya, kalau nggak salah, surat 87 ayat 15, artinya 7 bacaan yang berulang-ulang. Nanti juga ini ada kaitannya dengan angka, tapi nanti karena ini menyangkut angka gematria, jadi saya nggak akan bahas lagi karena nanti harus menjelaskan alif nilainya 1, B nilainya 2, nanti harus buat perhitungan yang harus saya hitung, saya paparkan di layar. Nah, ini saya belum siap juga dan mungkin terlalu dalam juga nanti agak membingungkan ya, lebih baik kita dari hal yang sederhana saja. Dari surat ini merupakan bacaan yang wajib dibaca. Kita lihat dalam agama dalam sholatnya orang Yahudi ya, mereka Judaism ya, orang Yahudi itu adalah yang hanya mengimani kitab Torah atau Taurat, itu mereka bacaan sholatnya namanya Amidah ya, Amidah. Tapi mereka sudah merupakan satu paket bacaan yang harus dibaca. Yang harus dibaca dan itu tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah ya, kecuali kalau ada peristiwa tertentu misalnya perang, mereka baru tambah. Tetapi kalau Al-Fatihah kan wajib, sedangkan kita bisa menambahkan ayat-ayat lain, surat-surat lain setelah Al-Fatihah ya. Ini fleksibelnya di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kalau kita melihat agama Kristen ada bacaan-bacaan tertentu, tetapi itu tergantung dari denominasinya masing-masing. Nah, ini adalah salah satu kelebihan Al-Fatihah ya. Jadi unik, dia bisa merupakan bacaan dalam Quran yang kita harus baca sebanyak rakaat yang kita lakukan dalam setiap sholat. Nah, ini adalah salah satu keajaiban Quran yang memiliki keajaiban dalam huruf prima, dalam bilangan prima sebagai bilangan prima, padahal waktu itu kan belum ada, Rasulullah juga tidak tahu, belum sampai ke sana, zaman Rasulullah belum ada ilmu matematika yang dibahas menyangkut bilangan prima, karena matematika kan baru diketemukan beberapa abad yang lalu ya. Hitung-menghitung sudah ada sejak dulu, tapi matematika sendiri baru beberapa abad yang lalu ditemukan. Jadi ini luar biasanya
Al-Quran ya, karena Allah Maha tahu sebelum orang mengenal bilangan prima, Al-Quran sudah mengenal bilangan prima terlebih dahulu ya. Nah ini kemudian keajaban angka-angka 7 ya. Dari saya kira cukup ya untuk keajaban Al-Quran. Kemudian nanti kita tunggu dari Ustaz Wahyudi tentang apa sih wasilah, apa fadilah dari Al-Fatihah, kemudian bagaimana sih beliau lebih memahami daripada saya ya. Nah, saya kira kalau mau ada pertanyaan boleh ya, tapi saya kira dari saya cukup ya. Nanti kita tunggu Ustaz Wahyudi kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan ya. Mari kita kasih kesempatan untuk Ustadz Wahyudi menyampaikan materinya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Etika Nur, yang semoga terus diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para ummahat An-Nisa YPMA, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dihubungi oleh Ibu Etika Nur tadi sore untuk memberikan materi berkenaan dengan asbabun nuzul dari surah Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan nantinya kita bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan ijtima kita, perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan turunnya Al-Fatihah, apakah itu di Makkah ataukah di Madinah, apakah itu Makkiyah ataukah Madaniyah, ini para ulama masih ada khilaf. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu termasuk pada golongan surah Makkiyah. Ada yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu masuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah itu turun 2 kali, di Mekah maupun di Madinah. Namun yang kuat dan yang masyhur, yang terkenal, pendapat yang banyak dipakai oleh para ulama adalah bahwasanya Al-Fatihah itu turun di Mekah. Ya, turun di Mekah atau termasuk golongan surah Makkiyah. Alasan kenapa kok turun di Mekah? Karena bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Dan sungguh kami turunkan 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. 7 ayat yang berulang-ulang itu adalah Al-Fatihah. Dan Al-Hijr yang tadi itu ya, Al-Hijr itu turun di Mekah. Maka konsekuensinya Al-Fatihah itu turun di Mekah. Dan juga bersesuaian dengan bahwasannya pertama perintah sholat itu ketika di Mekah. Dan sholat tidak diterima kalau tidak pakai surah Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak sah sholat seseorang yang tidak pakai atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mekah, beliau pakai surah Al-Fatihah dan Al-Fatihah sudah turun. Nah, makanya pendapat yang lebih kuat adalah surah Al-Fatihah ini masuk golongan Makkiyah atau turun di
Mekah karena sudah dipakai oleh Rasulullah untuk sholat di Mekah. Yang berikutnya berkenaan dengan asbabun nuzulnya atau sebab turunnya surah ini. Di dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan bahwasannya surah Al-Fatihah ini masuk dalam golongan yaitu surah yang sababi. Jadi Al-Quran itu sebab-sebab turunnya Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama ada yang ayat-ayat yang sababi, dan yang kedua ada yang ayat-ayat yang ibtidai. Ayat-ayat yang sababi itu adalah ayat-ayat yang turun oleh satu sebab, karena ada sebab. Mungkin ada pertanyaan, lalu ada jawaban dari Allah, diturunkan Al-Quran. Mungkin ada permasalahan, ada satu yang belum jelas, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran sebagai penjelasan. Ada sebabnya. Tapi mayoritas dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak sababi, tapi ibtidai, tanpa asbabun nuzul. Meskipun banyak juga yang ada asbabun nuzulnya, tapi lebih banyak yang tidak ada asbabun nuzulnya. Jadi tidak semua Al-Quran itu, tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Dan surah Al-Fatihah ini digolongkan kepada surah yang ibtidai, bukan yang sababi. Surah yang ibtidai itu surah yang tidak ada asbab nuzulnya. Jadi sebatas ilmu kami, sebatas pengetahuan kami, surah Al-Fatihah itu masuk dalam golongan surah yang tanpa asbabun nuzul, tanpa sebab turun. Cuma memang Allah turunkan Al-Fatihah itu di Mekah sebagai amaliyah Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Terus berikutnya, yang terakhir mungkin ya, poin yang terakhir adalah berkenaan dengan keistimewaan atau fadilah-fadilah dari surah Al-Fatihah ini. Kalau dari kajian tadi Ibu Etika Nur sudah lengkap ya, dari dari pembahasan dari bilangan prima dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini saya dari segi dari segi keilmuan tafsirnya ya, bahwasannya di antara fadilah dari surah Al-Fatihah itu, yang pertama bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Betul apa yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya Ummul Quran, induknya Al-Quran. Alasannya karena di dalam Al-Fatihah itu, di dalam surah Al-Fatihah itu mengandung ya dasar-dasar dari semua ayat-ayat atau semua surat-surat yang lainnya itu masuk ya, dasar-dasarnya masuk ke dalam surah Al-Fatihah itu, sudah terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Dan yang kedua, alasannya Al-Fatihah itu sebagai pembuka dari Al-Quran ya, sebagai pembuka dari Al-Quran. Bahkan sholat juga seperti itu. Makanya Al-Quran itu dinamakan dengan Ummul Quran. Yang pertama, jadi fadilahnya adalah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran. Yang kedua, bahwasanya Al-Fatihah itu mengandung maksud-maksud dari Al-Quran. Mengandung maksud-maksud di Al-Quran. Apa saja maksud-maksud dari Al-Quran itu? Maksud-maksud dari Al-Quran itu diantaranya tauhid. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah itu isinya ya tauhid. Ya. Tauhid. Juga ada tentang janji dan ancaman, ya, ada janji dan ancaman. Ya. Maliki Yaumiddin itu tentang Allah yang merajai hari pembalasan. Jadi nanti di akhirat kita nanti akan menerima balasan atas apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, ada perintah dan larangan
Di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada perintah kita untuk menyembah hanya kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Sebaliknya berarti kita dilarang untuk menyembah dan meminta kepada selain Allah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu juga mengandung yaitu jalan kebahagiaan. Tercantum di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu petunjuk jalan yang lurus, ya. Yang mana petunjuk jalan yang lurus itu adalah jalannya, ya, orang-orang yang Allah beri nikmat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Begitu juga fadilah, ya, fadilah dari surah Al-Fatihah. Di dalamnya terkandung 3 macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, ya, seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu adalah pencipta, pemelihara, pengatur, ya, pemberi rezeki dan seterusnya, tentang af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam surah Al-Fatihah itu juga ada tauhid asma sifat, yang mana ada nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, seperti Ar-Rahmanir Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, diulang lagi. Dan yang terakhir, ya, di antara fadilah surah Al-Fatihah adalah bisa digunakan untuk mengobati hati dan badan kita. Untuk mengobati hati dan badan kita. Ketika kita mungkin galau, kita sedih, banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga ketika badan kita sakit atau kurang enak badan, itu para ulama terdahulu banyak yang meruqyah dengan surah Al-Fatihah itu, dan Allah takdirkan sembuh. Ya, Allah takdirkan sembuh. Mungkin itu, ya, berkenaan dengan fadilah, ya, fadilah yang dari sisi lain, ya, dari sisi lain yang kami sebutkan tadi, dari sisi ilmu pengetahuannya sudah disampaikan oleh Ibu Etika Nur. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi yang sudah menyampaikan materinya. Nah, berikut adalah sesi tanya jawab pada peserta pada malam hari ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Tanya Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rukayah dari Sragen. Mau bertanya tentang, kadang itu gini ya, ketika sholat kan setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitah kan. Nah, kadang kita itu langsung membaca surat, ingat-ingat gitu, udah sujud, aku tadi udah baca Al-Fatihah atau belum ya. Yang seperti itu tuh, maaf ini agak melenceng Ustaz. Yang seperti itu kita sujud sahwi atau gimana sebelum salam? Makasih. Baik, barakallahu fikum. Baik. Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun sholat. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan batal, ya, sholat itu. Tapi bagaimana halnya jika lupa, ya, seperti yang panjenengan jelaskan, ragu, ya, maka yang benar adalah nanti panjenengan tambah 1 rakaat lagi untuk mengganti was-wasnya jenengan. Yang 1 rakaat, umpamanya jenengan lupa pada rakaat yang ketiga, apakah sudah baca ataukah belum.
maka kuatkan yang belum baca. Karena was-was seperti itu lebih baik kita selesaikan dengan cara memilih yang belum. Tidak apa-apa, kita nambah 1 rakaat lagi dengan membaca Al-Fatihah, lalu nanti sujud sahwi. Karena lebih, maka kita sujud sahwinya setelah salam. Jadi nanti ada sujud sahwi sebelum salam, itu kalau kurang. Tapi kalau sujud tapi kalau lebih itu sujud sahwinya setelah salam. Ya memang harus diulangi lagi kalau Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah masuk rukun sholat. Berbeda dengan iftitah. Terima kasih Ustaz. Iya, sami-sami. Kan yang lainnya bisa menyambung bertanya. Assalamualaikum. Moderator, Assalamualaikum. Iya, saya tidak bertanya, tapi merespon. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kajian perdana ini. Dan alhamdulillah, saya sebagai manusia cukup puas dan sangat bersyukur kepada Allah atas penampilan perdana ini. Semoga penampilan perdana ini yang dibawakan oleh Bunda Etika dan anak saya, Ustadz Wahyudi yang dimuliakan Allah, semoga terus berkarya, terus langgeng. Dan kajian perdana ini sangat bagus, bisa membuka wacana pikiran kita. Demikian tanggapan dari saya dan saya bersyukur mendengarkan kajian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kajian Geraha Anisa pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sudah saatnya di ujung acara. Jadi marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.